Tes. 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 Mbak Emi, Mbak Emi Hidayati, terdengar tidak? Terdengar Gunar? Yes. Alhamdulillah. Okay. Kur, how are you? Can see me? Yes. Good. Farah, yes. Right. Hmm. Tapi kita loading lagi nih. Sepertinya teng 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 teng. The objective of module 4 is um, describe a process. Okay. Kedua adalah write a conversation in different situations. Yang keempat adalah menyampaikan rasa simpati. Poin nomor 2, sorry, kok ini jadinya? Write a conversations dan menyampaikan rasa simpati itu saya tidak tekankan, tapi nanti write descriptions, describe process itu jadi homework later on ya, enggak sekarang, nanti aja. Okay, so we focus on how to describe a process. It's not really tough. It's just like usual you did. Okay. Um, ini saya kasih contoh di sini proses. Saya tentuin topik sentence-nya. I want to introduce how to cook Indomie. Okay, how to cook Indomie, right? Kemudian sequence-nya itu saya gunakan dengan at the beginning, bla 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 bla, um, atau mungkin kalian boleh pakai first we need to, atau first prepare this, okay, and then after that, atau afterwards, after, atau second, okay, bla 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 gitu. Kemudian ada banyak lagi nih selain afterward. Nanti ada subsequently, tapi itu akademik sekali. Ya, ini yang simple-simple aja. Oke. Okay. Kemudian yang ketiga, finally, atau the third step is, atau at last, ya, bla 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 gitu. Okay, we see example point 4.9. Where? 4.9. Ya, itu ada di halaman 49. Hmm, a half of teaspoon of salt.
Nanti ada sorry, itu masuk ingredients. Ini ke sini. Itu ada cara pembuatan, bagaimana cara pembuatan pisang goreng ya. Nomor satu, mix with the flour, butter, coconut milk, bla 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 bla, then coat them with the batter. Ini tulisannya salah nih. Ya, butter. Oke. Kemudian nomor dua, heat the frying pan, tambahkan frying oil. After it is hot, bla bla bla, gitu terus ya. I think you are the expert on cooking, so you know how to write the process, right? Kalau kalian mau, ya, it's easy to write a process on cooking. Yes, of course. You are the master. Okay, so you know a lot. It's gonna be excellent. It's gonna be easy for you for next semester. Gina. Yes, right. Mm-hmm. So I don't need to explain a lot here. Mm, Next, saya akan jelasin sedikit either sama or. Itu adanya di halaman 413. Either or. Ada yang tahu nggak apa either or? Either bla 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 or bla bla bla. Apa artinya either or? Ada nggak yang tahu apa itu either? Coba tebak aja. Keduanya, aha, kedua-duanya. Hmm. Oke, kita baca ya. Either bla 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 or dalam bahasa Indonesia digunakan untuk menyatakan pilihan. Ya. Salah satu dari dua hal. Oke. Misalnya saya akan mengirimnya kartu atau menelponnya. Lihat contoh di bawah ini misal. I will send either a card or call her. Saya akan mengirimkan kartu, sebuah kartu, atau menelpon dia. Yang jelas kedua-duanya itu akan dilakukan ya, tapi yang satu aja akan dilakukannya gitu ya. Contoh yang lainnya, either Sue or Mike borrow my book. Entah si Sue atau si Mike yang pinjam buku saya gitu. Kedua-duanya tuh pinjam bukunya, tapi nggak tahu yang sama siapa sekarang bukunya gitu. Bisa jadi sama Sue dulu atau sama Mike dulu gitu ya. Kemudian contoh selanjutnya itu seperti yang saya ketik di ini di PPT PowerPoint. Either the teacher or the students play football. Oke. Okay. Guru atau muridnya main bola gitu. Nah, itu kita artiin secara singkatnya ya. Kemudian di kalimat kedua, either the students or the teacher plays football. Kalau dalam bahasa Indonesia artinya sama aja, ya, nggak ada beda. Tapi dalam bahasa Inggris penulisannya itu agak sedikit berbeda. Yang bedanya itu di verbnya. Jadi kalian ingat yang terakhir ini, subjek yang paling terakhir menentukan verbnya. Misalnya di kalimat nomor satu ini, the students play football. Berarti dia tidak ada s-nya. Tapi kalimat kedua, karena the teacher yang terakhir, kalimat terakhirnya, maka verbnya itu pakai s. Okay. So
this is grammar again. Okay. I think it's stated in the book, so it's easy to follow. Just only read it. Okay. Neither nor. Neither nor di halaman selanjutnya itu dalam bahasa Indonesia digunakan untuk menyatakan tidak keduanya, tidak kedua-duanya. Misalnya saya tidak memiliki pensil dan juga enggak memiliki kertas gitu. I don't like neither Sue nor Jim. Saya tidak menyukai Sue dan juga enggak suka sama Jim. Ya, misalnya neither my father nor my mother is coming to celebrate my birthday. Ayah saya dan juga mama saya tidak akan datang ke pesta ulang tahun saya. Ya, tidak kedua-duanya, neither nor, tidak kedua-duanya ya. Misalnya contoh Miss Fargi, Miss Argi, gimana ya bilangnya? Doesn't like coffee nor tea. Contoh misalnya, ya. Atau Kurnaisi doesn't like Andi nor apa Budi, contoh gitu. Ya, neither Kur nor Gina has fasting today. Okay, fine. Okay. Kemudian yang harus diperhatikan adalah seperti tadi juga, neither the teacher nor the students play football. So playnya itu tidak tambah s. Playnya itu tidak tambah s. Sedangkan di bawah nih, neither the students nor the teacher plays football. Pencemaran. Teachers plays tambah s ya, tambah s di sininya tuh tambah s karena teachersnya jadi subjek yang terakhir. Oke. Padahal kan subjeknya itu ada dua ya, students dan teacher. Tapi yang mana yang paling dekat dengan kata kerja itu dia harus diperhatikan. Oke. Oke. I think that's all ya. Untuk nor, neither nor mungkin kita jarang pakai, tapi untuk either or mungkin kalian bisa praktis untuk pakai dari sekarang. Itu penulisannya itu lebih tampak seperti apa ya namanya? Penulisannya itu lebih nampak seperti pelajar gitu, bahasa pelajar.